Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami, keluarga Kenanga Ceria, untuk menampilkan kisah hikmah Islami yang berjudul Peristiwa Perang Badar di Bulan Ramadan, dengan makro surat Al-Quran Surat Ali Imran ayat 123. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad nasyarakumullahu bi badrin wa antum azillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu dalam keadaan lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah agar kamu mensyukurinya. Bulan Ramadan bukan hanya bulan dianjurkan memperbanyak ibadah, yaitu bulan penuh ampunan, dan masih banyak lagi spiritual lainnya. Salah satunya, sejarah di bulan suci ini pernah terjadi perang besar antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Perang ini kemudian kita kenal dengan nama Badar Kubro. Ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik sejarahnya dari Perang Badar. Pertama itu, Perang Badar Kubro terjadi pada tanggal 17 Ramadan, tahun kedua Hijriah. Sebab dari terjadinya perang ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menugaskan beberapa orang sahabat untuk menghadang kafilah Quraisy yang kembali dari Syria menuju Mekah. Di saat itu, kafilah membawa harta kekayaan penduduk Mekah yang melimpah. Beliau tidak bertujuan melakukan peperangan. Namun kafilah yang dipimpin oleh Abu Sufyan tersebut berhasil lolos. Setelah berhasil mengirim utusan ke Quraisy, yaitu meminta untuk melindungi kafilah, kufar Quraisy mengerahkan sekitar 1.000 prajurit, 600 diantaranya memakai baju besi, 100 kuda beralas baju besi. Selain baju besi, pasukan kavaleri dan 700 unta. Mereka juga menyertakan penyanyi yang bertugas menabuh rebana dan menyanyikan lagu binaan terhadap prajurit kaum muslim. Sedangkan prajurit muslim hanya berjumlah 313 atau 314 orang. Sebagian besar dari kaum Ansar dengan menyertakan hanya 70 ekor unta dan hanya 2 atau 3 ekor kuda saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggilir rombongan yang sangat sedikit ini untuk menaiki seekor unta selang beberapa waktu sekali saja. Sebelum masuk ke medan perang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta masukan dari para sahabat, terutama kaum Ansar, untuk memulai pertempuran. Kaum Mujahirin memberikan saran pada beliau untuk memulai perang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama pasukannya lalu berjalan sampai sumber air terdekat dari Badar, kemudian berhenti di sana. Al-Habab bin Al-Mudhir berkata, Wahai Rasulullah, apakah ini wahyu yang Allah turunkan kepadamu, agar engkau jangan maju dan mundur darinya, berdiam di tempat? Atau sekedar pendapat, siasat perang, dan strategi? Al-Habab bin Al-Mudhir memberi masukan agar Nabi Muhammad SAW beserta pasukan berjalan ke tempat lain yang lebih strategis dan lebih memungkinkan bagi kaum muslimin yang memutus sumber mata air Badar dari kaum kafir.
Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat bangkit menuju tempat yang ditujukan oleh Al-Habab. Mereka bermukim di sana. Sa'ad bin Mu'adz kemudian menyarankan agar didirikan sejenis tenda bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di belakang barisan pasukan Muslim. Apabila Allah meluhurkan mereka, maka hal inilah yang beliau inginkan. Bila tidak, beliau duduk di atas kendaraan dan bertemu dengan orang-orang Madinah. Ketika dua pasukan itu akan bertempur, Rasulullah segera menyiapkan barisan. Muslimin sambil mendorong mereka untuk bertempur dan menanamkan kecintaan mati yang sahih. Beliau bersabda, Demi zat yang diriku ada pada genggamannya, pada hari ini tidak seorang pun berjuang melawan mereka kaum kafir Quraisy. Lalu ia gugur dalam kondisi sabar dan mengharap ridha Allah serta pantang mundur kecuali Allah akan memasukkan ke dalam surga. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke tenda bersama Abu Bakar. Sedang Sa'ad bin Mu'adz mengawal beliau dengan pedang terhunus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai berdoa. Ya Allah, aku mengingatkan kekuasaan dan janjimu. Ya Allah, jika Engkau binasakan golongan ini, yakni kaum mukmin, Engkau tidak akan disembah di bumi. Nabi bersujud terlalu lama, sampai Abu Bakar berkata, Cukup Rasulullah SAW, sungguh Allah akan memenuhi janjinya. Tak lama kemudian, pertempuran berjalan dengan panasnya dan berakhir dengan kemenangan di pihak kaum muslimin. Dari pihak musyrikin, terbunuh sekitar 70 orang. Di antara korban itu, terdapat para pembesar Quraisy seperti Abu Jahal dan 70 orang lainnya menjadi tawanan perang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menguburkan seluruh prajurit yang gugur. Lalu beliau kembali ke Madinah. Beberapa sahabat memberi saran perihal tawanan perang. Umar menyarankan agar seluruh tawanan perang dibunuh saja. Sedangkan Abu Bakar berpendapat supaya mereka dibebaskan dengan membayar uang tebusan. Rasulullah SAW menerima saran Abu Bakar. Akhirnya kaum musyrik harus menebus tawanan mereka dengan sejumlah uang. Hikmah dan pelajaran nomor 1, bulan puasa bukan alasan untuk bermalas-malasan sebagaimana dijelaskan di atas. Perang Badar Kubro terjadi di bulan Ramadan, yang artinya saat itu kondisi umat muslim sedang dalam keadaan puasa. Tetapi hal tersebut tidak menyurutkan semangat untuk berperang untuk menegakkan agama Allah. Bahkan jumlah mereka jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kubu kaum musyrik. Yang nomor 2, pentingnya bermusyawarah. Saat pasukan muslim sampai di sumber mata air terdekat dari Badar dan berhenti di sana, Al-Habab bin Al-Mudhir mengusulkan strategi kepada Rasulullah. Nabi dengan terbuka menerima usulannya. Dari sikap Rasulullah tersebut, kita bisa mengambil pelajaran penting bahwa musyawarah itu sangat diperlukan. Kendati beliau seorang nabi sekaligus kepala negara, tetapi tidak membuatnya merasa paling benar. Beliau mau menerima masukan sahabatnya dengan bijak. Wallahu a'lam bishawab. Demikian tadi kisah hikmah Islami dari keluarga Kenanga Jiria
Ada kurang lebihnya, mohon maaf lahir dan Mohon batin. maaf lahir dan Mohon maaf lahir batin. dan batin. Wa akhiron. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.